Halo saudara, Shalom, and hari ini aku Paul. Sekarang kita akan bahas hari yang ke-25. Aku beri topik Desire of a Man, keinginan manusia. It's really interesting di sini, ya kan? Kita masuk dari Amsal 18 ayat yang pertama. Oke, kita bacakan di sini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Amin. Jadi di sini dikatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Aku mau cerita sedikit bahwa akhir-akhir ini aku lihat X-Men tentang awal mulanya Profesor X gimana, ya kan. X-Men ini mengenai mutan bagi kita yang nggak pernah lihat manusia, udah mulai satu skill sendiri, ilmu-ilmu yang keren gitu kan, karena kita bermutasi, yang bisa memanipulasi es, manipulasi api, keren gitu kan, banyak macam. Ceritanya itu adalah kita manusia, ya kan, kemudian tiba-tiba saja bermutasi gitu kan, ya. Entah kenapa ia bermutasi sehingga punya ilmu-ilmu begitu lahir. Pada saat muda gitu, ini bermanifestasi aneh-aneh dan mereka ditolak akhirnya. Ditolak oleh komunitas manusia dan mereka merasa tersingkirkan, mereka merasa sendiri dan akhirnya ada banyak yang stres. Kemudian beberapa dari mereka ini bisa ketemu dengan sesama mutan dan mereka membentuk satu golongan, satu grup untuk satu tujuan mereka yang mulia begitu kan menurut mereka. Dan kemudian grup mutan ini mereka terpecah jadi dua juga. Yang pertama adalah orang yang ingin membunuh manusia, menghancurkan komunitas manusia sebab manusia ini sudah menyingkirkan mereka. Dan kemudian grup mutan yang satunya ini adalah ingin berusaha berdiplomasi dengan manusia untuk bisa hidup bersama, men-sharingkan dunia ini gitu. Ceritanya seperti itu kurang lebih inti garis besarnya. Dan di sini ternyata Tuhan tidak kebetulan aku melihat X-Men ini, sebab ini sangat erat hubungannya dengan Amsal 18 ayat 1 ini. Di sini dikatakan orang yang menyendiri. Aku dulu memikirnya cuma satu orang ini sendirian. Jadi orang yang sendirian, ya antisosial misalnya gitu. Maksud aku dulu yang pemikiran orang yang antisosial, ya mencari keinginannya dan kemudian meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi jika ada sebuah hikmat, ia nggak setuju dengan hikmat. Aku dulu mikir seperti itu, tapi ini aku merasa it doesn't feel right gitu kan, nggak bener kayaknya gitu. Dan kemudian aku lihat dari bahasa Inggris dikatakan through desire, melalui keinginan sendiri, manusia telah memisahkan dirinya dari kumpulan orang-orang. Ia akan mencari hikmat dan intermeddle with all wisdom. Ia akan mencari hikmat dan mengacaukan semua wisdom. Jadi tujuan ia mencari hikmat bukan untuk mengetahui, bukan untuk belajar, tapi untuk mengacaukan hikmat itu sendiri. Dan di sini tetap aja a man, satu orang, a man. Jadi kalau kita ada banyak orang, ini nggak ada hubungannya dengan ayat ini begitu. Aku dulu mikirnya seperti itu, dan sekarang aku bersyukur untuk telah belajar bahasa Mandarin dan kita lihat bahasa Mandarin dan ternyata ini memiliki satu arti yang lebih global lagi. Jadi ternyata Salomo ini benar-benar sangat berhikmat, benar-benar keren ayat ini. Jadi dalam bahasa Mandarin dikatakan Yu Zhong Gua He De. Jadi maksud artinya adalah dengan bergabung bersama-sama dengan orang lain, entah itu besar atau kecil jumlahnya, komunitasnya, entah itu besar atau kecil komunitasnya, tapi memiliki arti kita bersama-sama dengan mereka, dan kita separate, kita memisahkan diri dengan mereka, memisahkan diri dengan yang lain, kita bergabung bersama, entah itu besar atau kecil, tapi kita terpisah. Nah, kemudian koma dikatakan jadi dengan sendirinya, dengan dirinya mereka sendiri, mereka mencari apa? Bukan mencari apa, tapi mereka mencari keinginan hatinya, mencari impian mereka, mencari keinginan mereka sendiri, mencari desire mereka sendiri. Nah, ini keren sekali. Jadi mereka satu grup, mereka memisahkan dengan yang lain, mereka mencari keinginannya sendiri, dan dari situ mereka benar-benar mereka membenci dan marah terhadap semua wisdom yang benar-benar wisdom, kebijaksanaan yang benar. Jadi bukan cuma sekedar kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan yang benar ini mereka marah dan mereka benci terhadap ini. Mereka mengacaukan itu sehingga akibatnya seperti itu. Jadi kita bisa gabungkan arti dari ayat ini, kita bisa melihat arti ayat ini secara lebih global lagi begitu. Dan dari ini aku mau encourage kita bahwa Living Savior kita ini bukan satu perkumpulan yang kita memisahkan dari orang-orang.
Jadi jika kita memisahkan diri dan kemudian kita mencari keinginan kita sendiri dan kemudian kita menemukan hikmat, kita tidak akan senang dengan hikmat yang benar. Jadi dalam hal ini aku teringat akan dua tipe orang yang mencari hikmat. Yang pertama adalah mencari pembenaran dan yang kedua adalah mencari kebenaran. Ini ada perbedaan. Di sini dikatakan seek and intermeddle with all wisdom. Jadi mereka mencari wisdom, tujuannya adalah untuk mengacaukan wisdom. Tujuannya adalah untuk kebenaran. Jikalau nggak cocok dengan apa yang aku inginkan, aku akan kacaukan wisdom itu. Aku tidak akan terima, aku akan marah, aku akan membenci wisdom itu. Ya, dan tipe yang kedua adalah aku mencari kebenaran. Kebenaran ini berbicara mengenai apa dan kemudian aku akan terima kebenaran itu. Aku akan terima sebagai satu norma patokan kehidupan. Jadi di sini ada dua macam grup dan The Living Savior adalah grup yang kedua. Kita mencari kebenaran dan kita mengambil kebenaran ini sebagai sesuatu yang benar, jadi satu patokan norma kehidupan kita, cara kita hidup. Sebab Kristenan ini bukan suatu agama, tapi sesuatu cara hidup, satu gaya hidup yang benar, dengan satu batasan-batasan yang akan membuat kita lebih hidup, bukan satu aturan yang membuat kita terkekang. Ini adalah kekristenan dan ini adalah The Living Savior. Dan kemudian arti yang berikutnya, aku memiliki satu pemahaman lain bahwa jika kita memiliki satu komunitas dan kita mencari keinginan sendiri, berarti kita tidak melibatkan orang lain dan kita menjadi satu komunitas yang tertutup. Tapi di sini aku mengatakan The Living Savior, ini kita adalah satu komunitas yang terbuka. Jadi siapapun silakan join, siapapun silakan beri masukan, siapapun silakan beri input. It's all good gitu kan. Kita akan terima itu semua dan kita tentunya kita akan bertimbang dan kita masukkan itu, kita pikirkan itu dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini. Jadi kita ada komunitas yang open, silakan berdiskusi, kita open, kita bahas melalui firman Tuhan katakan apa. Kita adalah orang yang cungming, kita adalah komunitas yang cungming, kita tahu cungming, cepat mendengar, ming adalah cerdas. Kita cepat mendengar dan kita juga berpikir dengan cerdas. Kita masukkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya berkata apa gitu. Dan tidak lupa aku juga mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan ini memiliki paradoks, selalu memiliki paradoks. Jadi di satu sisi mengatakan A, satu sisi mengatakan B, dan keduanya ini adalah yang benar, tapi keduanya ini bertolak belakang. Dan kita harus bisa menggabungkan ini semua supaya kita bisa memperoleh wisdom yang benar. Apa yang kita, marilah kita jadi orang yang mencari kebenaran dan kemudian jadikan kebenaran jadi norma hidup kita. Jangan cari pembenaran dan akan komunitas kita, akan apa yang kita inginkan. Sebab itu akan menghalangi saudara dan saya untuk bisa memperoleh hikmat yang benar, memperoleh apa sih sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita. Oke, alright, ayo guys, semangat ya kan untuk mencari hikmat. Dan demikian hari yang ke-25. I'll see you guys tomorrow, hari yang ke-26 guys. Cheers, God bless you.